萧炎小兄弟成名之际。金神二弟与他生死相对。 Setelah melewati badai ruang, Xiaoyan terpisah dengan temannya. Ia diteleportasikan ke wilayah utara dataran tengah dan diselamatkan seorang wanita cantik yang memimpin tim yang akan ke kota Tianbei. Di perjalanan untuk membalas budi, Xiaoyan merahasiakan identitasnya dan mengusir ular Xiaming. Di ruang rapat, seorang tetua dari keluarga Han Maran dengan nada keras ia berkata tidak akan membiarkan Putri Han menikah dengan keluarga Hong. Kemudian di sudut lain, ada seorang pemuda dengan sombong berbicara bahwa ia belum lama ini telah resmi menjadi murid dari Paviliun Petir Angin. Pemuda tersebut bernama Hong Chen. Dialah yang berniat menikahi putri dari keluarga Han. Seketika mereka kaget. Kemudian mereka berpikir sejenak, pantas saja ia begitu sombong sebab telah menjadi murid dari 4 paviliun besar. Meskipun mereka mengetahui identitas tersebut tidak mengubah pendiriannya. Dia tidak akan menikahkan putrinya dengan klan Hong mau berubah menjadi sekuat apapun keluarga Hong di masa depan. Berpindah ke rombongan Xiaoyan. Di perjalanan Xiaoyan memulihkan diri, tiba-tiba ia bisa membuka ruang. Kemudian ia ingat mungkin kekuatan ruang itu ia dapat dari badai ruang. Han Zhu datang memberikan minum dan mengecek keadaan Xiaoyan. Xiaoyan dan Han Zhu berbincang-bincang, tiba-tiba ada seorang yang menyerang mereka. Dengan sigap Han Zhu keluar dari kereta memberi komando dan menyerang musuh. Musuh mereka ternyata 2 orang dari keluarga Hong, yaitu Hong Li dan Hong Mu. Keduanya ditugaskan untuk menjemput paksa Han Zhu. Han Zhu berusaha untuk melawan mereka karena beda kekuatan. Maka dengan mudah ia tertangkap. Bahkan semua pengawal Han Zhu dilempar jauh. Saat mereka tidak lagi ada yang bisa lagi yang dilakukan, tiba-tiba ada sesosok pemuda yang menyerang kedua tetua tersebut. Tetua tersebut terpental jauh. Pemuda itu tidak lain adalah Xiaoyan. Han Zhu kaget juga tahu identitas Xiaoyan. Dan duganya benar, ternyata seseorang misterius yang menolong mereka dari ular Xiami adalah Xiaoyan. Salah satu tetua berbicara dengan sombong, "Kamu bukan orang Tianbei. Saya kira Anda belum pernah mendengar keluarga Hong." Belum selesai ia berkata, Xiaoyan menyela, "Silahkan pergi," sebelum menyesal. Mendengar kata tersebut, kedua ketua semakin marah. Kemudian, mereka melakukan penggabungan kekuatan untuk menyerang Xiaoyan dan rombongan. Bukannya takut, Xiaoyan dengan santainya berkata, "Jika dengan api kalian bukan lawanku." Seketika itu Xiao yang mengeluarkan api giok dan menyerap serangan api mereka, kemudian mengembalikannya hingga 2 tertua terpental. Menyadari kekuatan pemuda yang mereka lawan lebih kuat, mereka berusaha kabur. Tapi tidak akan mudah kabur dari Xiao ya. Saat mereka kabur, Xiao yang dengan 3.000 petir menghampiri dan menghabisinya. Han Zhu dan rombongan sangat kagum Xiaoyan, pemuda yang mereka selamatkan telah membantunya mengalahkan tetua klan Hong. Tidak lebih dari 3 pertukaran. Balik lagi di kediaman keluarga Hai. Hong Qian tetap bersikeras akan menikahi Han Zhu dan Han Yue, bagaimanapun caranya. Kemudian ia berkata bahwa ia telah memerintahkan seseorang menjemput paksa Han Zhu. Mendengar perkataan itu, Han Yue dan kepala klan Han sangat marah. Dengan suasana marah, Han Zhu berkata, "Hong Chen, aku tidak akan membiarkan kamu menyakiti adikku." Tidak lama kemudian terdengar suara wanita yang memanggil, "Kakak, aku pulang." Dengan wajah terkejut, Hong Chen tidak percaya bahwa orang yang ia suruh tak mampu menangkap seseorang gadis. Raut wajahnya menjadi kesal. Dengan cepat Han Yue menghampiri wanita itu. Dengan khawatir ia berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Han Yue berkata, "Saya baik-baik saja." Tiba-tiba Xiaoyan melihat bahwa yang dipanggil kakak oleh gadis itu tidak lain adalah senior Han Yue. Seketika itu ia menyapa, "Apa kabar senior Han Yue, sudah beberapa tahun tidak bertemu." Han Yue tidak terkejut ada Xiaoyan bisa berada di sini.
Hong Chen yang masih ada di sana dengan pede berkata, ia akan menikahi Han Yue dan Han Zul bagaimanapun caranya, dan tidak akan mengganggu klan Han. Jika ada seseorang dengan generasi yang sama, bisa mengalahkan dia. Namun jika ia yang menang, maka Han Yue dan Han Zul harus menikah dengannya. Semua orang terkejut, bahkan ketua klan. Namun ketua klan tidak bisa melakukan tindakan takut akan ada ikut campur pavilion petir angin. Di kesunyian itu, Han Yu dengan tegas, aku terima tantangan itu. Namun, jika kalah hanya aku yang menikah denganmu. Hon Chen dengan percaya diri menerima. Baiklah, kita akan melakukan pertandingan 3 hari lagi di area Batu Langit. Xiao Yan bertanya, apakah diperbolehkan orang luar klan menggantikannya? Hong Chen membolehkannya. Kemudian Hong Chen pergi. Sepulangnya Hong Chen, Xiao Yan menawarkan diri untuk mewakili klan Ha untuk bertarung. Han Yue dengan cepat memperkenalkan bahwa ia adalah Xiao Yan juniornya di Akademi Dalam dan menduduki peringkat pertama. Mendengar itu ketua klan Han kagum, namun masih belum percaya Xiao Yan dapat mengalahkan Hong Chen. Kemudian Han Zui juga menambahkan bahwa di perjalanan ia sendiri telah melihat kemampuan Xiao Yan. Ia dapat membuat ular Xiaming lari ketakutan dan menghabisi ketua Hon, yang telah di ranah Do Huang tidak lebih dari 3 pertukaran. Salah satu tetun berkata, kita coba uji kekuatannya pemuda ini, benar mampu atau tidak. Dengan senang hati Xiao Yan menerima. Singkat cerita, mereka telah berada di arena disaksikan oleh kepala klan Ha dan beberapa orang. Setelah dimulai, tetua klan Ha langsung mengeluarkan teknik andalan, yaitu angin 5 putaran. Dengan cepat segala serangan Xiao Yan dapat menghindari dengan menggunakan 3.000 langkah petir. Karena merasa serangannya tidak satu pun yang mengenai Xiao Yan, tetua klan Han merilis teknik terkuatnya angin 9 putaran. Tiba-tiba tekanan yang sangat menghantam Xiao Yan dan angin berputar mengelilinginya dan muncul 9 putaran yang akan menyerang. Sebelum serangan itu mengenai Xiao Yan, ia menggunakan teknik ruang untuk berpindah. Saat itu ketua klan belum mengetahui bahwa Xiao Yan telah keluar dari penjara badai anginnya. Ia melakukan serangan terakhir. Seketika itu ia terkejut bahwa Xiao Yan tidak lagi ada di sana. Mereka melihat bahwa Xiao Yan menggunakan robekan ruang untuk berpindah dan berpikir bahwa ia telah memasuki ranah Dozou. Dengan ini mereka percaya bahwa pemuda antah beratah ini mampu mengalahkan Hong Chen.